Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita ini, doa-doa kita ini, ya, ini juga akan menjadi sebab doa-doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang tua ridho kepada kita, Allah pun ridho kepada kita. Sehingga ketika kita berdoa, ya, karena kita sudah mendapatkan keridhaan Allah, doa kita itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda tentang seseorang solih, ya, yang doanya itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan orang-orang dari Yaman, dari suku Murad, kemudian dari suku Qaran. Dahulu dia pernah terkena penyakit kusta, sopak, ya, kata, lalu sembuh kecuali tinggal sebesar tempat uang dirham. Dia mempunyai seorang ibu yang ia selalu berbuat baik terhadapnya. Kalaulah ia bersumpah atas nama Allah, sungguh Allah akan menepatinya. Apabila kamu bisa meminta agar ia memintakan ampunan bagimu, maka lakukanlah. Ya, di sini diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, kalau kamu bisa, ya, ketemu dengan si Uwais tadi itu, maka mintalah agar dia memintakan ampunan bagimu. Kalau kamu bisa lakukan itu, kamu minta agar dia berdoa pada Allah memintakan ampun. Padahal kan jauh, ya, kemuliaannya. Ya, Umar bin Khattab ini kan sahabat, ya kan. Kalau Uwais Al-Qarni ini, beliau yang masyhur menurut para ulama adalah tabi'in. Karena meskipun hidup semasa dengan Rasulullah SAW, Uwais ini tidak pernah melihat Rasulullah SAW sama sekali. Ketika beliau ini sibuk, ya, dengan mengurusi keperluan ibunya segala macamnya, kemudian beliau ini sangat rindu ingin ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia ini izin kepada ibunya, sama ibunya diizinkan, ibunya dititipkan, ya, kepada orang-orang di sekitarnya. Cuma dipesan kalau sudah ketemu Rasulullah SAW segera balik. Ya, maka Uwais ini berangkat ke Madinah. Qadarullah, ketika sampai di Madinah tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW sedang safar, bepergian, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau kalau menunggu jelas lama, ya, tidak tentu kapan datangnya. Sementara ibunya tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau pulang. Ya, maka meskipun beliau ini semasa dengan Rasulullah SAW, dia hidup dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam, semasa dengan Rasulullah SAW, cuma karena tidak melihat Nabi SAW, maka beliau tidak dikategorikan sebagai sahabat, tetapi tabi'in. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan dia juga termasuk sahabat meskipun tidak melihat Nabi SAW, karena beliau hidup semasa dengan Nabi SAW. Ya. Jadi Uwais Al-Qarni ini, beliau ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan memenuhi sumpahnya itu. Karena itu kalau kamu ketemu, maka kalau kamu bisa lakukan, mohonkan minta kepadanya agar memohonkan ampunan bagimu. Ya. Itu sebab apa? Salah satunya amalnya dia itu sangat berbakti kepada ibunya, sehingga kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umar bin Khattab khalifah, lebih mulia, tapi sama Rasulullah SAW suruh minta agar Uwais ini berdoa. Ya, berarti boleh kita meminta doa kepada saudara sama muslim, orang yang alim minta kepada, didoakan oleh orang-orang yang, ya, orang-orang awam atau orang-orang saleh yang tidak alim, begitu tidak masalah, ya, saling mendoakan, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi berbakti kepada orang tua menjadi sebab apa? Dia diridhoi oleh Allah SWT, sehingga kalau dia sudah diridhoi oleh Allah SWT, ketika dia ini berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya. Ya. Jadi mungkin saja salah satu sebab doa itu tidak dikabulkan oleh Allah SWT karena kita punya salah kepada kedua orang tua kita, sehingga Allah murka kepada kita.
Nauzubillah, ya. Maka ini harus kita perbaiki hubungan dengan kedua orang tua kita, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia apabila memenuhi kesulitan, akan dilapangkan dari kesulitan-kesulitannya. Disebutkan dalam hadis Bukhari, ya, dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada 3 orang sedang berjalan-jalan, tiba-tiba turunlah hujan. Lalu mereka berteduh menuju sebuah gua di gunung. Tiba-tiba ada batu besar yang berjatuhan ke mulut gua sehingga menutup mereka. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, sebutkanlah amalan-amalan soleh yang telah kalian lakukan hanya karena Allah, lalu berdoalah kepadanya dengan perantaraan amal soleh itu. Mudah-mudahan Allah membukakannya untuk kalian. Maka salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, sungguh dahulu saya mempunyai 2 orang tua yang sudah tua, seorang istri dan beberapa anak-anak yang kecil-kecil yang saya urusi. Apabila saya sudah mengistirahatkan, maksudnya hewan ternaknya di kandangnya, maka saya memeras susu sapi. Lalu saya memberikannya kepada kedua orang tua saya sebelum anak-anak saya. Pada suatu hari ada sebuah pohon menghalangi saya. Saya belum sampai ke rumah sehingga hari sudah sore. Baru saya datang. Saya mendapatkan keduanya sudah terlelap. Saya memeras susu lagi sebagaimana biasanya. Kemudian saya datang dengan membawa susu perasan itu dan berdiri di hadapan kepala keduanya. Saya tidak ingin membangunkan keduanya, tetapi saya tidak juga suka untuk memberikan minum anak-anak saya sebelum keduanya. Luar biasa ini, ya. Sedangkan anak-anak itu pada merengek-rengek menangis di kedua kaki saya. Hal itu masih saja demikian, baik sikapku dan sikap mereka sampai terbit fajar, sampai subuh. Apabila engkau mengetahui bahwa saya melakukan hal itu hanya mengharap wajahmu, ya Allah, maka bukakanlah bagi kami darinya suatu celah agar kami dapat melihat langit. Lalu Allah membukakan darinya suatu celah, maka mereka bisa melihat langit darinya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Yang satunya lagi kan ada 2 itu, ya. Yang satunya lagi orang yang didatangi oleh seorang wanita karena butuh uang, mau pinjam uang. Kemudian dia mau memberikan pinjaman itu dengan satu syarat, mau diajak bermaksiat. Ya, kemudian tidak mau wanita tadi karena kepepet, akhirnya mau. Tetapi ketika mau bermaksiat, dia dibilang takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tidak jadi berbuat maksiat. Dia sebutkan itu. Jadi orang kalau mau berbuat maksiat, kemudian dia tinggalkan karena takut kepada Allah, itu adalah amal solih. Maka dia sebutkan, kalau memang itu karena engkau ya Allah, maka bukakan gitu, ya. Yang satunya lagi adalah seorang majikan yang mempekerjakan karyawan. Ketika waktunya gajian sudah digaji semuanya, tinggal satu, orangnya pergi. Karena ada satu gaji karyawan tadi yang belum dibagikan, maka uangnya ini diputar, diberikan ternak, sampai lama-lama menjadi banyak. Setelah sekian lama orang itu datang, mau mengambil hartanya. Saya dulu pernah kerja Pak, gitu ya. Terus belum dibayar waktu itu. Mana harta saya? Itu sudah jadi kambing sebanyak itu. Diambil semuanya Pak, diberikan. Ya, kalau memang ini ya semata-mata karena engkau ya Allah, maka ya akhirnya dia minta supaya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari kesulitan, dikeluarkan. Itu yang 2 ya. Tapi yang pertama tadi intinya apa? Orang itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, mendahulukan ayah dan ibunya daripada istri dan anak-anaknya. Ya. Jadi kita sebagai laki-laki harus mendahulukan ibu dan bapak, baru istri. Kalau istri perempuan harus mendahulukan suami. Kan begitu baktinya ya. Dalam Islam kan memang seperti itu, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ketika kita mengalami kesulitan, kesempitan, kesusahan, lalu kita mohon kepada Allah, kita sebutkan kebaikan kita kepada kedua orang tua kita. Mungkin ya, dulu misalkan kita pernah punya uang tinggal 50.000 misalkan untuk kebutuhan saat itu.
Tapi ketika orang tua membutuhkan, lebih membutuhkan, kemudian diberikan kepada orang tua. Kalau memang itu ikhlas semata-mata karena Engkau ya Allah, tolong keluarkan saya. Tidak apa-apa menyebut amal, ya, bukan pamer, bukan riya, tapi menyebut kepada Allah. Itu namanya berwasilah dengan amal soleh yang kita kerjakan. Ya, itu tidak apa-apa. Ya. Kalau tadi Umar itu berwasilah dengan orang soleh, dengan Uwais Al-Qarni, agar dia mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memintakan ampunan. Kalau yang kedua ini berwasilah dengan amal soleh yang kita kerjakan, boleh, ya, begitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti pada kedua orang tua ini menjadi sebab dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah perintah agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah tauhid. Maka ketika kita ini melaksanakan perintah Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, mungkin kita punya kesalahan, perlahan-lahan itu akan diampuni oleh Allah SWT. Kenapa? Karena kita mentaati perintah Allah, berbakti pada kedua orang tua. Sehingga orang tua kita ridho. Karena orang tua kita ridho kepada kita, Allah pun ridho kepada kita. Ridho Allah ada pada keridhoan kedua orang tua kita. Murka Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua kita, ya, seperti itu. kecuali memang dalam tanda petik Pak ya, perintahnya orang tua yang melanggar maksiat, ya, nah itu tidak boleh ditaati, ya, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni asabtu damban aziman fahal li taubah qala hal laka min qala la qala hal laka min khalah qala na'am qala fabirroha. Bahwasannya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah melakukan dosa besar. Apakah ada pintu taubat untuk saya? Beliau bersabda, apakah kamu masih memiliki ibu? Dia berkata, tidak. Beliau bersabda, apakah kamu masih memiliki bibi, saudara perempuan ibumu? Kata Nabi. Ia berkata, iya. Beliau SAW bersabda, maka berbuat baiklah kepadanya. Berbuat baik kepada tante, kepada amah, ya, kepada bibi, bule, ya. Nah, jadi laki-laki datang kepada Nabi mengeluh karena dia telah melakukan dosa besar. Tidak disebutkan dosanya, apakah zina, apakah dia tidak menyebutkan dosanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah kamu punya ibu? Nah, yang pertama ibu, karena dosa besar itu tidak ada yang bisa mengimbangi kecuali dengan dia amalan yang utama pula, yaitu berbakti kepada orang tua, kepada ibu. Dia tidak punya ibu. Apakah kamu masih memiliki bibi, saudara perempuan ibumu? Iya. Lalu Nabi mengatakan, berbuat baiklah kepadanya. Jadi gantinya ibu, kalau ibu kita sudah meninggal dunia, bibi kita, ya, tante, bule, ya, atau budi, ya, saudaranya ibu. Ini dipertegas lagi, ya, dalam riwayat dari Ibnu Abbas. Kalau tadi dari Ibnu Umar, ya, kalau dalam riwayat Ibnu Abbas ini menyebutkan dosanya apa dia ini? Membunuh, ya, membunuh orang karena cemburu, ya, karena cemburu. Pacarnya dinikahi orang, bukan pacarnya. Dia senang sama perempuan, dilamar tidak mau, dilamar orang lain mau. Akhirnya yang suaminya tadi itu dibunuh. Saya bacakan, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepadanya seraya berkata, sesungguhnya saya melamar seorang perempuan, tetapi dia menolak untuk menikah dengan saya. Sedangkan ada orang selain saya yang melamarnya, lalu dia menyukainya untuk menikah dengannya, maka saya cemburu kepadanya. Lalu saya membunuhnya. Wah, kebacut ini Pak, ya. Saya cemburu sampai moro celurit, ya Pak, ya. Goloknya keluar, ya. Saya cemburu kepadanya, lalu saya membunuhnya. Apakah ada pintu taubat bagi saya? Ia berkata, apakah ibumu masih hidup?
Dia berkata, tidak. Dia berkata, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla dan dekatkanlah dirimu kepadanya sekuat kemampuanmu. Lalu saya, ya, ini Atok bin Yasar, seorang tabi'in, pergi dan bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengapa kok Anda menanyakan tentang hidup ibunya? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya saya tidak mengetahui ada amalan yang lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berbuat baik kepada seorang ibu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata Ibnu Abbas apa? Saya tidak mengetahui ada amal soleh yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada berbuat baik kepada ibu. Maka berbahagialah kita, Bapak Ibu sekalian, yang masih memiliki orang tua, ibu. Bagi yang masih memiliki orang tua, terutama ibu, berbahagialah, karena itu pintu surga yang paling tengah, ya. Jangan disia-siakan, ya. Itu peluang untuk masuk surga. Kata Rasulullah, rugi kalau orang masih mendapati kedua orang tuanya hidup atau salah seorang darinya, terus dia tidak masuk surga. Rugi sekali dia, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini menunjukkan betapa besarnya, ya. Jadi balasannya tadi apa? Dia tadi membunuh orang, apakah ada pintu taubat bagi saya? Ya. Kamu masih punya ibu? Tidak punya. Ya sudah, berarti kamu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah sekuat kemampuanmu. Karena dosanya tidak main-main, membunuh, ya. Nah, cuma ada seorang tabi'in yang penasaran, kok apa hubungannya kok dia menanyakan ibu? Lalu dia menanyakan, kenapa Anda menanyakan tentang hidup ibunya? Maka Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya saya tidak mengetahui ada amal yang lebih mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla daripada berbuat baik kepada seorang ibu, ya. Nah, nanti kalau kita berbuat baik kepada ibu kita, kemudian ibu-ibu punya anak, anaknya itu nanti akan berbuat baik, ya. Jadi kan kita itu menanam, kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka nanti anak-anak kita itu akan berbuat baik kepada kita. Balasannya memang seperti itu, ya. Tapi kalau misalkan orang itu durhaka kepada orang tuanya, khawatir nanti, ya, kalau dia ini tidak segera bertobat, anak-anaknya nanti juga akan durhaka kepadanya, ya. Karena kita menanam kebaikan itu, panennya juga kebaikan.